SMC Lover, bertemu lagi dengan Tem Podcast Spesial Pelajar bareng saya Astine Ardianti. Oke, kali ini kita akan mengobrol mengenai SMK Modul PGRI 1 Mejayan program Bini Center. Nah, sudah hadir bersama kita yaitu Ibu Ayu Nur Aryadi, adalah salah satu guru SMK Modul PGRI 1 Mejayan. Yuk langsung aja kita mulai obrolannya. Assalamualaikum Mbak Ayu, bagaimana Bu kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat dan baik. Sangat penasaran sekali ya Bu dengan SMK Modul PGRI 1 Mejayan sekarang apa yang sedang dikembangkan. Kebetulan ada program Business Center. Nah, kalau boleh tahu Bu, sejak kapan Business Center SMK Modul ini dirintis? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa sekali terkait dengan Business Center yang dikelola di SMK. Mulai kapan dirintisnya itu sejak tahun 2013, sekolah ini sudah mempunyai Business Center. Tetapi tidak berkembang pesat seperti pada tahun saat ini juga. Nah, mulai dari tahun 2013 itu baru ada beberapa lini Business Center, itu salah satunya yaitu ada Kopsis. Nah, Kopsis itu berkembang mungkin hanya transaksi dari siswa ke pihak Kopsisnya. Tetapi mulai dari tahun ke tahun ada perkembangan, Bapak Kepala Sekolah punya ide-ide yang kreatif, akhirnya berkembanglah dari satu lini menjadi 10 lini Business Center. Salah satunya yaitu ada Kopsis, bengkel, mobil, jasa, itu termasuk jasa juga. Terus ada Bank Mini, ada Aquaku, ada homestay yang saat ini ada di dua, yaitu ada di Nglames sama di Bording, itu tepatnya dekat dengan sekolahan. Saat ini yang lagi dibangun yaitu bukan bisnis retail, yaitu ada di CCLE Mart, itu kita akan membangun salah satunya yaitu adalah lini Business Center di bidang grosir. Nah, dari perkembangan dari tahun ke tahun, alhamdulillah dengan Business Center ini kita bisa mengembangkan salah satunya yaitu proses pembelajaran anak, praktik yang ada kelas entrepreneurship, kita ada wadah yaitu Business Center itu anak bisa bekerja. Dalam artian bekerjanya bukan karena bekerja di luar, enggak ya, tetapi melatih anak itu adalah belajar mulai dari tanggung jawabnya, disiplinnya, dan peraturan di bisnis itu kan ada sendiri. Mulai dari awal datang, masuk, mulai dari stok barang, terus stok barang harganya, jika ada barang itu keluar, jika ada barang masuk itu seperti apa. Nah, itu adalah rintisan Business Center itu ketika tahun 2013 sampai sekarang. Mulai berkembang ada di kolam renang saat ini yang karena pandemi mungkin juga ada mengalami pemerosotan. Ya, itu disitulah peran anak nanti akan di pembelajaran peran siswa SMK untuk bagaimana sih menghadapi konsumen yang sesungguhnya, bagaimana sih kalau ada sales Bu ini bagaimana. Jadi anak itu benar-benar terlatih di wadah Business Center ini. Gitu ya Bu. Jadi hebat sekali, dari bisnis satu berkembang menjadi banyak bisnis. Betul. Untuk melatih siswanya untuk menjadi siswa yang entrepreneur sekali. Betul sekali. Apa yang melatar belakangi pendirian zona Business Center ini Bu? Gini, untuk Business Center sendiri itu kenapa sampai sekarang itu bisa berjalan banyak, dalam artian bisa berkembang pesat, mulai dari dulu itu hanya satu lini sekarang bisa menjadi 10. Kita itu kan ada lini jurusan bisnis dan manajemen, yang kaitannya itu adalah di mana jurusan bisnis itu nanti akan mengelola bisnis yang ada di sekolahan. Ya. Tetapi ketika ada jurusan bisnis dan manajemen, akhirnya berkembanglah banyak lini Business Center. Di situ nanti siswa akan belajar praktek, seperti yang saya katakan tadi di awal, belajar praktek mulai dari satu. Nah, ini kan kita ada sistem blok, normatif dan adaptif. 1 minggu nanti pembelajaran oral, 1 minggu pembelajaran praktek. Nah, ketika pembelajaran praktek, anak-anak itu akan kita fokuskan di masing-masing lini. Gitu. Jadi ada lini Kopsis, itu nanti akan ada siswa yang praktek di situ. Mulai dari satu, ada barang masuk, itu kan dicatat, ada sales, itu berapa stok yang keluar, harus bisa juga mencatat stok persediaan yang sudah expired. Itu mulai dari pembukaan, jadi anak-anak itu nanti sebagai wadah, Business Center itu sebagai wadah untuk pembelajaran mereka. Gitu. Jadi tidak monoton kita belajar di kelas formal, tetapi anak itu tidak akan mengalami kejenuhan jika kita belajar praktik di lini BC. Ada lini BC mat, ada lini BC kolam, itu salah satu bentuk dari zona karakter. Ada lini BC itu Artaya, homestay. Jadi itu juga termasuk bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada anak-anak. Mandirinya, percaya dirinya, tanggung jawabnya, dan itu termasuk itu juga sih.
Wah, nggak perlu diragukan untuk sekolah di SMK Model karena banyak sekali pengalaman dan juga yang diajarkan untuk muridnya juga ya Bu. Betul. Bagaimana trik untuk pengembangan zona bisnis center ini Bu? Untuk trik sendiri, SMK kita itu kan mempunyai beberapa zona, ya kan? Ada zona MIPA, bahasa, ada zona karakter, zona non teknik sama zona teknik. Nah, kalau kita itu bisnis centernya itu hanya dikembangkan sama jurusan bisman, itu pasti akan yang mendapatkan ilmu entrepreneurship cuma hanya siswa perempuan aja. Tapi dengan adanya dibentuk zona-zona, nah zona MIPA itu kan kaitannya dengan pembelajaran kayak kimia, matematika. Nah, dengan adanya bisnis center ini di zona MIPA, berkembangnya zona MIPA, zona bahasa, kita bisa membentuk anak belajar. Jadi misalkan gini, contohnya, ada di MIPA ada pembelajaran kimia. Nah, guru kimia itu kita tidak formal belajar di dalam kelas, tetapi kita bisa mengajak anak-anak belajar dengan cara satu. Kita saat ini bisa menciptakan produk sabun. Ya kan? Nah, jadi mulai dari anak perempuan, anak laki-laki, kita bisa belajar di wadah situ. Zona MIPA, itu contohnya zona MIPA. Nah, yang kedua adalah zona bahasa. Zona bahasa itu kan ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, itu kan. Nah, kalau bahasa Inggris kita bisa melatih anak bagaimana caranya zona dalam masing-masing zona itu bisa mendapatkan salah satunya itu intinya adalah pendapatan. Bagaimana caranya gitu. Nah, ada bahasa Inggris, misalkan kita bisa membuka les untuk anak SD, SMP. Nah, dari pembelajaran guru hanya mengontrol. Ya, misalkan ada anak 5 misalkan katakanlah pintar, kita membuka les untuk jurusan untuk kelas SD, SMP. Nah, mungkin kalau ada yang berminat, nah anak itu kita bisa dorong. Gini loh nak, nanti kalau kamu membuka mengajari untuk anak SD, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, seperti itu. Nah, zona karakter juga, zona non teknik ini yang lagi dikerjakan ada laundry. Berhubungan ada jurusan perhotelan, makanya kita juga membuka arta yang saya sampaikan di awal tadi. Ada arta yang lames, ada boarding. Nah, itu juga termasuk zonanya dari non teknik. Ada perhotelan, jadi anak-anak mengelola laundry seperti apa gitu. Wah, sangat luar biasa. Jadi siswa lulus dari sini sudah dibekali skill yang sangat kuat ya Bu ya. Betul sekali. Untuk omsetnya yang didapatkan dari pengembangan bisnis center ini berapa ya Bu, gimana? Kalau bilang omset itu dikatakan sedikit tidak sedikit, dikatakan banyak juga tidak banyak. Intinya adalah gini, ketika belum ada pandemi, contohnya aja ya, ketika belum ada pandemi, kolam itu 1 bulan itu bisa mencapai laba bersih itu ada 12 juta. Itu kalau kolam, belum ada lini-lini lainnya. Nah, itu sebelum pandemi. Karena ketika itu ada pandemi, akhirnya mungkin dari lini kolam itu menjadi merosot. Nah, untuk kopses, untuk stokis, kalau stokis sendiri laba bersih per bulan itu bisa mencapai 4 juta. Nah, itu yang dikelola sama anak-anak juga, mulai dari pembuatan laporan keuangan, stok barang datang, itu dikelola sama anak-anak. Itulah pentingnya menumbuhkan jiwa entrepreneur kepada anak-anak. Jadi anak-anak ketika lulus dari SMK, dia itu bisa melanjutkan, bisa mengisi lowongan yang ada, bisa berwira swasta sendiri. Seperti yang dikatakan Pak Wikar bahwa pendidikan vokasi itu harus mengarah pada entrepreneurship, seperti itu. Nah, untuk omset 1 bulan kita bisa mencapai sekitar 20 juta, 25. Itu kalau untuk omset laba bersihnya. Dan di situ anak-anak juga tidak hanya belajar, tetapi dia itu 1 bulan full, ya kan? 1 bulan full dia jaga. Nah, itu juga dikasih sebagai uang saku atau uang transport. Nah, itu bisa membantu anak-anak untuk ketika membayar biaya pendidikannya, ketika dia bayar SPP dan yang lainnya. Sangat membantu juga ya Bu ya. Betul. Udah dapat pengalaman, bisa lulus dari sini dapat skill yang sangat kuat dan juga bisa untuk dapat saku untuk biaya sekolah juga. Betul sekali. Kalau boleh tahu bagaimana pengelolaan omset dari bisnis center demi kemajuan dan pengembangan di sekolah Bu? Pengelolaan omset bisnis center sendiri itu ada gini, kita tidak pernah ketika ada uang masuk, kita tidak pernah mengendapkan uang di bank. Tetapi bagaimana caranya uang yang masuk itu bisa kita puter, dalam artian kita kolakkan lagi. Oh, ada barang ini, kita kolakkan lagi, diputer secara terus-menerus. Kayak stokis yang dulunya retail, sekarang kita bergeser menjadi mart grosir, gitu kan. Nah, jadi anak itu kita kasih tanggung jawab yang di lini itu. Dok, ini habis, apa yang harus kamu lakukan? Dok, ini ada barang expired, apa yang harus kamu lakukan? Jadi itu dididik benar anak-anak yang ikut di lini bisnis center. Mulai dari pengembangan laporan,
mulai dari apa itu stok barang dan yang lainnya, uangnya. Jadi kita benar-benar memberi kepercayaan kepada anak, tanggung jawab betul. Jadi ya itu, ketika ada untuk omset yang mungkin kita dapat pendapatan lebih, kita putar lagi, kita kolakkan lagi. Karena apa? Seorang pebisnis itu tidak akan mengendapkan uang, tetapi bagaimana cara dia itu memutar uang biar bisa berkembang. Kalau menurut Ibu nih ya Bu ya, bagaimana membentuk jiwa entrepreneurship pada siswa yang ada kaitannya dengan bisnis center ini Bu? Oke, untuk membentuk jiwa entrepreneurship itu sebenarnya tidak gampang. Satu, kita harus bisa menanamkan nilai-nilai di kelas entrepreneurship pada anak-anak. Misalkan gini, di kelas entrepreneurship sudah diajari, ya kan? Ini teorinya, ini materinya sebagai apa, pemasaran, ini teorinya untuk marketing. Nah, ketika di business center, coba terapkan apa yang kamu dapat di kelas entrepreneur. Coba diterapkan gitu. Yang kedua yaitu adalah itu, kita belajar, kita sebagai guru belajar untuk memberikan rasa tanggung jawab. Ya, mulai dari datangnya, ini kamu harus ngapain. Kalau datang jam 7, kamu harus dibersihkan tempatnya. Nah, itu kan termasuk rasa tanggung jawab. Yang kedua itu adalah melatih rasa percaya diri anak-anak ketika menghadapi konsumen. Ada banyak berbagai macam konsumen. Dan nanti kamu harus gimana? Kan kadang ada konsumen yang riwil, konsumen yang apa itu nggak mau ini harus gini-gini, kan pasti juga Mbak Asni juga pernah merasakan seperti apa kan jadi konsumen. Nah, gitu. Nah, kita latih anak-anak itu untuk percaya diri. Terus untuk belajar apa ya? Itu disiplin waktu. Saya dikasih tanggung jawab jam segini, saya berarti harus jam segini harus sudah on time. Mulai dari jam 7 sudah harus dibuka sama anak yang praktek di lini bisnis center. Sampai jam berapa tutup, dia harus tanggung jawab di tempat itu. Jadi itulah gimana caranya untuk menanamkan jiwa entrepreneurship itu seperti itu dulu. Mandirinya, satu disiplinnya, tanggung jawabnya, percaya dirinya. Gitu. Kita harus latih itu anak-anak. Jadi nanti ketika dia lulus, oh iya aku udah pernah kok merasakan hal seperti ini, dia nggak akan kaget. Gitu. Dia sudah punya ilmu bisnis. Ketika dia nggak ada lowongan di pabrik, aku nggak bingung. Aku sudah punya bekal ketika di sekolah, sudah diajari sama bu ini gitu. Jadi mulai dari laporan, semuanya itu sudah terangkum ketika dia belajar di SMK. Nah, saat ini guru tinggal hanya mengontrol aja apa yang dilakukan anak itu, bener enggak? Nah, ketika anak-anak mengalami kesulitan, guru baru berperan. Oh gini loh, kita arahkan seperti itu. Ya, sungguh sangat bagus sekali SMK Model PKL 1 Mejayan. Selain diajari untuk praktek kedepannya dan juga diajari kedisiplinan ya Bu, karakter untuk bekal kerja berikutnya. Apa harapan Ibu kedepannya untuk pengembangan bisnis center ini? Untuk harapannya satu, untuk apa ya? Untuk harapan kedepannya kita banyak-banyak untuk sekolah lain mungkin banyak ya. Kalau bisnis centernya itu mungkin banyak, tetapi banyak SMK mempunyai bisnis center tidak diperhatikan secara khusus. Karena apa? Kita merubah mindset seorang guru untuk bisa mengelola bisnis center itu susah-susah gampang. Karena apalagi yang di sekolah, saya nggak mengatakan sekolah negeri ada sekolah swasta. Banyak yang berpikiran, ini bukan punya saya, ini punya sekolahan, gitu kan. Jadi merubah mindset seorang guru itu kadang ya gimana ya, susah banget. Makanya jadi apalagi seorang guru itu adalah berada di posisi zona nyaman, dia dan negeri dia itu bukan punya aku gitu. Jadi susah banget. Harapan kedepannya dengan lini bisnis center ini untuk sekolah lain bisa mengembangkan, khususnya tidak hanya sekedar aku punya sekolahan bisnis center, tidak, tetapi bagaimana caranya kita bisa mengelola bisnis ini bisa berkembang, bisa juga ditiru untuk sekolahan lain seperti itu. Terus kalau misalkan Indonesia ini kan wirausahawannya hanya mengandalkan tenaga keras, tidak mengandalkan tenaga otak cerdasnya, belum, hanya mengandalkan tenaga kerasnya aja, seperti itu. Nah, untuk tenaga cerdasnya itu misalkan ada peluang, kita harus apa gitu, itu contohnya seperti itu. Oh iya Bu. Jadi gimana ya, untuk lini bisnis center sendiri untuk sekolah-sekolah lain mungkin kalau dibanding sekolahan kita memang maju luar biasa sekali. Mulai dari kita jaga jam 7 sampai jam 8 malam, anak-anak pun juga ikut. Jadi bisnis center sendiri itu sebagai wadah untuk praktek anak. Jadi untuk bekalnya juga sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya SMK bahwa kita itu mencetak atau melahirkan generasi yang siap terjun di dunia kerja.
seandainya kita nggak bisa ada lowongan, kita nggak bisa masuk, kita sudah punya mental, kita sudah punya ilmu di bidang bisnis. Gitu. Wah, sungguh luar biasa juga ya program Business Center ini untuk menerapkan siswa berjiwa entrepreneurship. Betul. Saya kira udah cukup lama juga Bu obrolan dari tadi. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di Time Podcast kami. Nah, Time Lovers, itu tadi flash info dari SMK Modul PGRI 1 Mejayan mengenai Business Center. Untuk info selanjutnya yang lebih menarik, saksikan Time Podcast spesial pelajar selanjutnya. See you. See you.